Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kita jumpa kembali bersama Abah Junedi Syahid, penyuluh pertanian swadaya Kabupaten Situbondo. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat mol bongkol pisang. Mol bongkol pisang ini sangat bagus sekali karena di dalam bongkol ini mengandung beberapa unsur hara, yaitu mengandung fosfat dan juga ada unsur kalium. Jadi tidak heran jika mol bongkol pisang ini disebut dengan, ada yang bilang seperti monokalium fosfat, yaitu ada kandungan kalium dan juga kandungan fosfat. Menurut saya bukan cuma mono, akan tetapi ini bersifat stereo karena beberapa unsur hara baik mikro ataupun makro. Mol bongkol pisang ini sangat beragam sekali manfaatnya. Bukan cuman itu, di dalam bongkol pisang itu ada media yang dapat menumbuhkan mikroorganisme untuk penyuburan lahan. Untuk kali ini, mol bongkol pisang ini akan saya buat beda karena ini akan saya tambahkan jakaba. Cairan jakaba ini akan menjadi bahan penambah dari mol bongkol pisang. Bagaimana caranya? Yuk kita ikuti. Saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat mol bongkol pisang. Mol bongkol pisang ini terdiri dari beberapa bagian. Pertama, ini di bagian bongkolnya yang kita butuhkan. Yang kedua, ini bagian hatinya. Ini yang putih, ini hatinya nanti akan dikupas sama saya. Ini yang sering saya lakukan, yaitu bagaimana cara membuat bongkol pisang. Apa sih kandungan dari bongkol pisang? Bongkol pisang ini mengandung kalium dan fosfat, terutama kandungan fosfatnya ini memang tinggi. Yang kedua, bagian hatinya ini memang mengandung kalium. Jadi mol yang kita bikin nanti itu akan mengandung dua unsur hara, yaitu kandungan fosfat dan kalium. Caranya, siapkan bongkol pisang kira-kira 10 kg. Kita potong kecil-kecil. Untuk pembuatan skala besar, kapasitas di atas 50 liter, tidak perlu di blender, karena nantinya jika fermentasi sudah selesai, dia akan hancur sendiri. Jika mau di blender atau ditumbuk juga tambah bagus. Untuk bahan-bahan yang lain, siapkan air jakaba sekitar 30 liter, air kelapa 20 liter. Jika tidak ada bisa diganti dengan air leri. Ragi tapi 3 butir. Gula pasir, gula merah atau mulase, pilih salah satunya, setengah kilogram. Yang terakhir, starter mikroba setengah liter. Manfaat mol bongkol pisang ini untuk meningkatkan kualitas perakaran, memperkokoh batang tanaman sehingga tahan terhadap serangan hama penyakit,
meningkatkan bobot buah, dan buah tidak gampang rontok karena bongkol itu juga mengandung boron. Untuk itu, mol bongkol ini sangat cocok diaplikasikan sejak mulai masa vegetatif hingga masa generatif. Mol bongkol pisang ini aplikasinya untuk semua jenis tanaman, baik tanaman pangan, hortikultura, atau tanaman perkebunan. Nah, sahabat tani, yang kita buat ini hatinya. Hatinya ini mengandung kalium tinggi. Makanya kalau membuat mol bongkol pisang, sebaiknya mengambil yang sudah selesai berbuah. Artinya buahnya kita manfaatkan untuk pembuatan booster 3-in-1, sementara bongkolnya kita membuat mol bongkol pisang. Jadi semua pohon pisang itu dimanfaatkan, baik batangnya, bongkolnya, dan juga buahnya. Seperti itu. Nah, dan sahabat-sahabat tani, jika ingin membuat mol bongkol pisang yang lengkap, artinya ada unsur nitrogennya, ada kaliumnya, ada fosfatnya. Ya, sebaiknya ini, getepoknya ini, kulitnya ini dimasukkan supaya ada tambahan unsur nitrogen. Karena yang saya buat ini, saya fokuskan pada kandungan fosfat dan kalium, maka ini akan saya buang dan yang digunakan cuma hatinya dan bongkolnya. Nah, untuk sahabat tani, kalau mau membuat mol bongkol pisang sebaiknya hati-hati, karena pohon pisang yang kena penyakit layu fusarium, yang batangnya kuning itu, daunnya kuning itu biasanya terserang layu fusarium. Nah, itu tidak boleh dibuat bongkol pisang supaya tidak menularkan bak jamur patogen itu untuk tanaman kita. Sebaiknya kalau membuat bongkol pisang, ambil yang buah ataupun batangnya ini sehat. Mol bongkol pisang ini saya sering menggunakannya untuk tanaman yang sifatnya umbi-umbian, terutama bawang merah. Mol bongkol pisang ini sangat baik bagi tanaman yang dibudidayakan yang mau dipanen itu umbi-umbian, seperti bawang merah, porang, ataupun wortel, kentang. Ini sangat baik sekali untuk diaplikasikan, baik yang dikocorkan ataupun dispraykan. Sekarang masuk pada tahap proses fermentasi. Setelah bongkol selesai dipotong kecil-kecil, masukkan ke dalam wadah. Kalau tidak salah, tong kaporit ini berkapasitas 80 liter. Yang kedua, masukkan air jakaba beserta jakaba yang sudah lembek atau jakaba yang sudah mati.
Yang ketiga, yaitu bahan yang tak mungkin ketinggalan pada fermentasi ala Abah Junaidi, yaitu memanfaatkan kedahsyatan ragi tape. Mungkin pada kesempatan yang lain akan saya kupas tuntas mengenai ragi tape, karena banyak orang yang belum tahu tentang kedahsyatan ragi tape. Yang keempat, masukkan air kelapa, karena air kelapa ini banyak mengandung fosfor dan mengandung ZPT, auksin, dan situkinin. Yang kelima, masukkan gula. Gula merupakan energi mikroba. Misalnya mengencerkan gula dilakukan dengan cara dipanaskan dulu, lalu didinginkan, malah itu lebih bagus. Yang terakhir, masukkan starter mikroba. Starter yang saya gunakan adalah Booster 3-in-1. Misalnya tidak mempunyai booster, boleh diganti dengan menggunakan E4, Yakult, dan lain semacamnya. Untuk dosis pemakaian 200 sampai 400 ml per tangki spray, kapasitas 16 liter. Dosis kocor 1:10 atau 1 liter mol bongkol, dicairkan ke air bersih 20 liter. Cukup sekian dulu dari kami. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kemandirian para petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.